Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang, kami mau belajar terus. Tuhan, tidak terasa hari berganti hari, dan umur kami bertambah terus. Sebenarnya kami sudah terlambat belajar Alkitab, tapi kami mau belajar Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Ada banyak pengajaran yang tidak alkitabiah. Oleh sebab itu kami mau belajar dari awal. Berkati program ini agar program ini menjadi pembuka pencerahan bagi banyak orang. Bahkan menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati pribadi-pribadi yang mendukung program ini. Sehingga banyak orang diberkati. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar Alkitab, ini selalu saya ulang-ulang. Jangan terpaku pada sejarahnya, tapi terpaku pada ada apa di balik sejarah itu. Benang merah yang akan kita tarik itu apa sebenarnya? Mengapa kitab Kejadian ditulis tebal sekali? 50 pasal. Mengapa? Mengapa sebagian besar Yusuf? Padahal keturunan Mesias bukan dari Yusuf. Nah, semua mengapa-mengapa itu, kalau kita mengerti, kita akan menarik benang merahnya dan kita mengerti. Ya, jadi yang berbahagia adalah orang yang tekun belajar, karena ia akan dipuaskan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah saya jelaskan, malam ini adalah sesi ke-47 dengan tema Yakub migrasi ke Mesir. Kita sudah sampai ke penghujung sesi. Sebentar lagi minggu depan, Rabu depan sesi 48, lalu 49, lalu 50 selesai kitab Kejadian. Jadi Bapak Ibu bisa belajar kitab Kejadian dengan cara yang baru. Diulang-ulang, dicatat, kalau ada yang lupa dicatat lagi. Setelah itu saya akan jadikan buku, tentu saja perlu diedit lagi ya. Terus setelah itu kita akan lanjutkan dengan kitab Keluaran. Karena lanjutannya adalah kitab Keluaran. Ya. Tapi Bapak Ibu perlu teliti bahwa setiap kali kita membahas, selalu kita pandang dari kacamata seluruh Alkitab. Nanti kalau kita ketemu topik tertentu gitu, langsung lari ke perjanjian baru kemana-mana supaya tuntas. Jadi jangan terisolir di kitab Kejadian. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi saudara-saudara Yusuf pulang ke Kanaan. Di sesi yang lalu kita sudah membahas bahwa Yusuf akhirnya memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Sehingga mereka berpelukan, bertangis-tangisan. Yusuf tidak tahan melihat saudaranya. Akhirnya saudaranya mengetahui bahwa sang penguasa nomor 2 ini adalah Yusuf. Nah, ini lanjutannya. Kejadian pasal 45 ayat 25. Demikianlah mereka pergi dari Mesir, dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan. Saudara-saudaranya Yusuf ini kemudian pulang ke Kanaan diberi bekal yang cukup. Kenapa? Untuk menjemput ayah mereka. Karena Yusuf ingin seluruh keluarga diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Bahaya kelaparan. Di samping itu memang Yusuf rindu kepada Yakub, ayahnya. Ya. Nah, sesampainya di Kanaan, mereka menceritakan kepada Yakub, anak-anaknya ini. Ternyata Yusuf masih hidup loh, gitu. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Begitu cerita kakak-kakaknya Yusuf ini. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Alkitab mencatat begitu. Mengapa? Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Rupanya saudara-saudara Yusuf ini tidak dipercaya oleh Yakub. Ya. Yakub ketika pertama kali mendengar kabar itu,
Yusuf masih hidup. Tentu merasa aneh, terkejut, tapi kemudian ia sadar, nggak percaya begitu. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu. Ya. Tapi akhirnya di ayat 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, ayahnya kenal, ini kalimat yang pasti Yusuf. Kakak-kakaknya beda, gitu kira-kira. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, dia lihat keretanya kok kereta Mesir. Nah, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Semangat lagi sekarang. Padahal sudah tua ya Yakub ketika itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Jadi mengerti sekarang, percaya Yakub. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ini ya, ini seperti drama loh Bapak Ibu, menyedihkan. Sedih berpisah dengan anak begitu lama, lalu sekarang kok tiba-tiba masih hidup. Ya. Kemudian Yakub dan anak-anaknya itu berangkat ke Mesir. Ini petanya, Bapak Ibu, sebentar saya beri warna ya. Ini petanya berangkat dari Hebron. Hebron tuh ini menuju ke Beersheba. Sampai di Beersheba. Nah, di Beersheba ini Allah berfirman kepada Israel. Yang dimaksud Israel adalah Yakub. Allah berfirman kepada Yakub di kota ini, Beersheba ini. Di waktu malam, Allah memberikan penglihatan kepada Yakub. Jadi mula-mula tinggal di Hebron, berjalan ke Mesir, mampir di Beersheba. Suara Allah ketika itu, Yakub, Yakub. Yakub dipanggil. Saut Yakub, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah. Allah ayahmu. Ayahnya Yakub siapa? Ishak. Akulah Allah, Allah Ishak. Tentu saja Allah Abraham. Ya. Janganlah takut pergi ke Mesir. Allah berfirman seperti itu. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Oh, rupanya bangsa Israel akan membesar di Mesir. Bapak Ibu ya, Alkitab itu ditulis itu sangat logis. Ya, sangat logis. Mengapa mesti dibawa ke Mesir dulu? Apa di Kanaan nggak bisa menjadi bangsa yang besar? Kita tahu bahwa di negeri Kanaan sering terjadi kelaparan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kanaan memiliki banyak dewa, meskipun di Mesir juga ada. Tetapi Allah merencanakan untuk memperbanyak bangsa Israel di Mesir. Ada tujuannya. Ya. Jadi segala sesuatu ada alasannya. Jadi kalau kita belajar harus tahu mengapa begini, mengapa begitu. Ya. Sebentar, kita teruskan dulu screen-nya. Ya. Janganlah takut ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Itulah rencana Allah. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Ayat 4-nya itu. Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali ke Kanaan. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kedua kelopak matamu nanti. Jadi nanti Yakub akan mati, Yusuf ada di sampingnya yang menutup matanya. Ya. Firman Tuhan berkata, kamu harus ke Mesir. Nanti kamu akan jadi bangsa yang besar di sana.
Tapi aku akan panggil kamu pulang lagi ke Kanaan. Itulah tanah perjanjian yang zaman sekarang menjadi Israel. Ya, sesuai dengan nama Yakub. Begitu ya. Oke, ini petanya Bapak Ibu. Kanaan itu kira-kira di situ. Ini ada Laut Mati dengan kandungan garam tertinggi di dunia, tempat terendah di dunia. Kalau kita tiduran di airnya, kita ngambang seperti tidur di kasur. Ya, di bawah sini terjadi ada gurun, dan inilah Sinai. Nanti kita di kitab Keluaran kita akan melihat peristiwa besar. Bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir. Supaya apa? Supaya beribadah. Sebab di Mesir menjadi budak. Nanti itu kisah berikutnya ya. Di sini ada tanah Gosen, daerah Gosen. Gosen ini nanti akan terus disebut ketika ada Tulah dan sebagainya. Di Mesir nanti ada Tulah, tanah Goshen nggak kena Tulah, dan seterusnya ya. Semua ini ada maknanya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat peta ini, Bapak Ibu harus sudah mengerti. Ini Mesir di sini, ya, Sinai di situ, Kanaan di sebelah sini, dan sebelah utaranya Mesir adalah Laut Mediterania. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Seluruh keturunan Yakub berangkat ke Mesir, nggak ada yang ditinggal, semuanya berangkat. Itu Kejadian pasal 46. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, melanjutkan perjalanan. Dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Naik kereta ya, jadi lebih cepat ya. Bukan naik keledai yang pelan-pelan, atau unta. Pelan sekali unta itu jalannya. Jadi ini naik kereta cepat. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Semua dibawa, nggak ada yang ketinggalan di Kanaan. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Nggak mungkin ditinggal. Di Kanaan sedang terjadi kelaparan, nggak mungkin ada yang tertinggal. Semua ikut, ya. Ternyata seluruhnya jumlahnya 70 jiwa yang berangkat ke Mesir. Itu yang dicatat Alkitab. Dan Alkitab luar biasanya mencatat dengan detail nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yaitu seluruh keturunan Yakub. Seluruhnya ada 70 jiwa. Dan itu dicatat pada Kejadian 46 dari ayat 8 sampai 27. Bapak Ibu bisa membacanya sendiri sih. Karena itu nama-namanya dicatat di sana. Ya. Inilah yang akan menjadi bangsa Israel di kemudian hari. Bangsa pilihan, umat pilihan, ya. Oke. Nah, ayat 28. Ketika sudah sampai ketika di tengah jalan, itu Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dulu mendapatkan Yusuf. Kenapa? Karena rombongan ini biasanya pasti pelan, karena rombongan kan bawa ternak dan sebagainya. Nah, Yehuda mendahului semuanya untuk memberitahu Yusuf bahwa ayahnya sedang menuju ke tanah Goshen. Kemudian mereka sampai ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya pergi ke Goshen, ke tanah Goshen. Dan itu tidak terlalu jauh letaknya dibanding istana Fir'aun. Ya. Untuk apa? Untuk bertemu dengan ayahnya, menjemput ayahnya. Ketika ia bertemu dengan ayahnya, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Yusuf ini hatinya sangat lembut.
Ia menangis pada bahu ayahnya sangat lama. Ya, itu menandakan bahwa kegembiraan yang tak terhingga ketika ketemu lagi dengan orang yang kita kasihi. Nanti kita semua akan ketemu dengan orang yang kita kasih yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Di mana? Di surga. Tapi sebelum di surga, kita ketemu dulu di Firdaus. Kalau kita mati, roh kita pergi ke Firdaus bersama Tuhan. Orang percaya. Orang fasik ke dunia orang mati, alam maut, Hades. Jadi hati-hati Bapak Ibu, perhatikan bagaimana kita hidup. Ya. Nah, Yusuf sangat lembut hatinya. Tidak pernah ada catatan bahwa Yusuf dendam terhadap saudaranya, nggak ada. Bahkan Yusuf sangat mengasihi mereka. Ya, berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati. Udah ketemu soalnya. Setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Sudah puas, Yakub. Ternyata Yusuf masih hidup. Luar biasa ya kisah ini sebenarnya. Ya. Akhirnya seluruh keluarga berkumpul. Berkumpul di mana? Di Mesir. Tepatnya di mana? Di tanah Goshen. Ya. Nah, ini ilustrasinya. Oke, kita lanjutkan dulu. Inilah perjalanan Yusuf dan keluarganya sampai di Mesir. Inilah rencana Allah kepada umat pilihan. Umat pilihan mau dibesarkan di Mesir, bukan di Kanaan. Ya. Ini peta ini kalau kita lihat ada Dotan di sana, di sebelah kanan di Kanaan. Dotan itu adalah dulu waktu Yusuf dijual menjadi budak. Lebih ke kiri lagi ada kota Shechem, Hebron. Ya, masih ingat ya? Yakub dari Hebron menuju ke Beersheba. Dari Beersheba barulah menuju ke Mesir. Inilah tanah Goshen. Ya. Dan itu adanya di Lower Egypt. Lower Egypt itu Egypt bagian bawah. Tapi kok ini ada di atas? Maksudnya di bawahnya Sungai Nil. Kadang-kadang bingung juga kalau nggak tahu ya, kok Upper Egypt malah di bawah, kok Lower Egypt malah di atas gitu. Nah, Lower Egypt itu adanya di sebelah kanannya Sungai Nil. Ya, di sini ibu kotanya Kairo. Kalau sekarang Bapak Ibu ke Mesir, ke ibu kotanya itu Kairo. Ya, ini Sungai Nil. Ini Sungai Nil. Jadi Mesir itu kalau negeri lain kelaparan, Mesir tidak. Mengapa? Karena di Mesir kesuburan tanahnya tidak tergantung dari curah hujan. Karena ada Sungai Nil. Makanya di sekitar Sungai Nil pasti subur karena banyak air. Nah, apalagi Yusuf memerintah dengan bijaksananya, yaitu menyimpan dahulu semua bahan makanan dan gandum di masa kelimpahan. 7 tahun kelimpahan. Supaya bisa digunakan di 7 tahun kelaparan. Itu yang kita sudah bahas ya di sesi yang lalu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kata Fir'aun, banyak orang membayangkan pribadi yang lalim. Wah, Fir'aun itu pasti jahat gitu. Padahal yang namanya Fir'aun itu banyak. Fir'aun itu bukan nama, tapi gelar. Nah, Fir'aun yang di zamannya Yusuf ini, Fir'aun yang baik. Namanya tidak tahu siapa, tapi gelarnya Fir'aun. Karena menjadi raja di Mesir. Penguasa nomor 1 di Mesir. Ini baik. Baik terhadap Yusuf. Kalau Bapak Ibu ingat sesi-sesi yang lalu, Yusuf mengartikan mimpi sang Fir'aun. Dan sang Fir'aun
terpesona. Dan Fir'aun tahu bahwa tentu Allah yang menyertainya. Sehingga hubungannya sangat baik. Mungkin Yusuf juga bercerita kepada Fir'aun, sebenarnya aku punya saudara. Mungkin Yusuf, sangat mungkin kalau Yusuf bercerita terhadap Fir'aun. Sehingga Fir'aun sudah tahu suatu hari mungkin saudaranya akan datang. Dan Fir'aun sudah terbuka tangannya, tidak kaget. Ya. Nah, inilah kisahnya. Lalu Yusuf dan 5 saudaranya menghadap Fir'aun bahwa seluruh keluarganya sudah tiba di tanah Goshen, Mesir. Kita tahu ya bahwa Fir'aunlah yang meminta seluruh keluarganya supaya dijemput, nanti akan disediakan apa yang terbaik di tanah Mesir untuk mereka. Nah, ketika itu Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya bahwa nanti kalau ditanya Fir'aun kerjaanmu apa, mereka harus menjawab gembala domba atau gembala ternak. Mengapa? Supaya mereka diperbolehkan tinggal di Goshen. Goshen itu suatu lokasi biasanya untuk penggembalaan memang. Sebab orang Mesir tidak suka pekerjaan itu. Jadi boleh pasti, gitu. Kira-kira gitu. Yusuf dan saudaranya mohon ke Firaun agar dapat tinggal di Goshen. Nah, respon dari Firaun apa? Sudah bisa ditebak karena dia baik. Respon Firaun luar biasa. Rupanya ini adalah Firaun yang baik hati. Beda dengan Firaun yang berikutnya nanti. Firaun yang ini kan baik hati, nanti mati ceritanya. Digantikan dengan Firaun berikutnya, nah itu dia. Itu yang melawan Allah. Itu yang menindas bangsa Israel kelak. Ya. Kejadian 47 ayat 6. Firaun berkata begini, tanah Mesir ini terbuka untukmu. Waduh. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Wow, tempat yang terbaik loh. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Jadi di tanah Goshen tempat yang terbaik. Gitu. Dan jika engkau tahu di antara mereka ada orang-orang yang tangkas, yang pintar gitu, jadiin aja mereka pengawas ternakku. Waduh, dikasih kerjaan lagi, Bapak Ibu. Ya. Lalu Yakub ditanya oleh Firaun, kau umur berapa sih sebenarnya? Gitu. Yakub jawab 130 dan seterusnya. Nah, lalu Yakub memohon berkat untuk Firaun. Bapak Ibu ingat, ada satu firman Tuhan yang perlu kita ingat terus. Firman-Nya kepada Abraham. Di sesi-sesi yang lalu sudah kita bahas. Firman Tuhan, firman Allah berkata begini. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada engkau. Tapi aku akan menghancurkan atau mengutuk orang-orang yang menganggap enteng engkau. Kepada Abraham begitu. Sebenarnya bukan karena pribadi Abraham sempurna atau baik, bukan. Ini karena Allah sedang membela pekerjaannya, yaitu lahirnya Mesias. Nah, oleh sebab itu, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, khususnya untuk menyelamatkan banyak orang, pasti Tuhan juga baik kepada dia. Pasti. Terhadap Firaun saja yang tidak mengerti apa-apa, Tuhan juga baik loh. Karena ada Yusuf di sana. Jadi apa yang dilakukan Yusuf selalu berhasil. Sehingga seluruh negeri mengambil keuntungan, selamat dari bahaya kekurangan atau kelaparan. Ya, begitu. Nah, dalam hal ini Yakub memohon berkat bagi Firaun. Firaun baik banget terhadap Yusuf dan seluruh keturunannya. Ayat 11, lalu mereka semua tinggal di tempat terbaik, di tanah Rameses, sesuai perintah Firaun. Rupanya di Rameses namanya, di tanah Rameses. Ya, itu di daerah Goshen pasti. Nah, ini dia.
Peta ini mengingatkan kita lagi dari Hebron, ya, menuju Mesir, mampir ke Beersheba, lalu lanjut ke Mesir. Kemana? Ke Rameses, yaitu Goshen. Ya, inilah seluruh keluarga Yakub dan keturunan-keturunannya semua diajak pindah ke Mesir dari Kanaan. Ya, Yusuf, pemimpin yang cakap. Itu dikisahkan di Kejadian 47 ayat 13 sampai 26. Jadi Yusuf memanage atau memimpin atau mengatur seluruh Mesir dan itu sangat sukses. Sehingga Yusuf akhirnya mengumpulkan bagi Firaun seluruh uang yang di Mesir dan ada yang dari Kanaan juga. Ya. Orang-orang kan membeli gandum. Lama-lama uangnya habis. Ketika uangnya habis, ia menghadap ke Yusuf. Masa kita harus mati? Tapi Yusuf tahu engkau punya ternak, bukan? Nah, ternaknya dijual kepadaku dan sebagai gantinya diganti roti atau gandum atau makanan yang lain. Nah, setelah ternaknya habis juga, tanahnya pun dijual. Tanah orang Mesir semuanya dibeli akhirnya. Jadi semuanya akhirnya jadi milik Firaun. Termasuk orang-orang Mesir akhirnya menghamba kepada Firaun. Karena ketika tanahnya juga sudah dijual, masih harus makan lagi, mereka menjadi hamba akhirnya. Tentu saja Firaun sangat senang. Karena seluruh negeri jadi aman, bukan? Nah, hanya tanah para imam yang tidak dibeli Yusuf bagi Firaun. Sebab para imam mendapat tunjangan dari Firaun. Kalau imam itu ditunjang dapat tunjangan dari kerajaan. Gitu. Nggak termasuk ya. Nah, Yusuf membuat aturan akhirnya setelah semua orang jadi hamba, Yusuf membuat aturan tanah itu harus dikerjakan. Tapi hasilnya 1/5 harus diberi kepada Firaun, menjadi milik negara, milik Firaun. Ya. Nah, yang 4/5, yang 80% boleh buat kamu. Untuk nanam lagi, untuk hidup, dan sebagainya. Yusuf cukup sangat baik juga. Tapi kecuali tanah para imam nggak dikutak-kutik. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau peta itu digambar, itu kira-kira begini. Dari Hebron, yang nomor 1 ini Bapak Ibu. Dari Hebron, itu Yusuf disuruh oleh ayahnya, yaitu Yakub, untuk menemui kakak-kakaknya yang lagi menggembalakan domba. Yusuf pergi ke Shechem. Rupanya kakak-kakaknya tidak ada di situ. Ini di sesi yang lalu kita sudah kisahkan ya. Dari Shechem, Yusuf diberitahu oleh orang yang ada di Shechem bahwa kakak-kakaknya itu ada di Dotan. Nah, ini yang nomor 3 nih. Nah, dari Dotan, Yusuf malah ditangkap, diikat oleh kakak-kakaknya, dibuang ke sumur. Akhirnya dijual kepada kaum Ismail yang lewat. Dijadikan budak, lalu dibawa ke Mesir. Ini nomor 4 nih. Lewat jalan pinggir laut. Ya. Terus ke Mesir. Sampailah ke ini nih. Namanya On atau Heliopolis. Ya. Ke rumah Potifar. Dan ceritanya berlanjut seperti yang kita sudah kisahkan di sesi-sesi yang lalu. Jadi begini Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya gurun pasir Shur.
Sedangkan di sampingnya adalah gurun pasir Paran. Nah, di bawah sana, kalau kita ke bawah sana, itu ada Gunung Sinai, Semenanjung Sinai. Ya, Semenanjung Sinai. Nanti kita akan lihat keanehan di sesi-sesi berikutnya ketika kita masuk ke Kitab Keluaran. Sebab jarak Mesir dan jarak Kanaan ini tidak terlalu jauh. Coba perhatikan tuh. Tapi bangsa Israel malah turun ke bawah, ke gurun. Dan itu muter-muter di sana. Lama baru sampai ke tanah perjanjian. Muter keliling. Ada sebabnya? Ada. Nanti kita akan pelajari di masa depan, di sesi-sesi ke depan. Ya. Jadi inilah Mesir. Terkenal dengan sungai Nilnya. Terus kemudian ini tanah Goshen, di mana bangsa Israel, Yakub dan seluruh keturunannya tinggal di situ, dan akan beranak cucu, keturunannya menjadi banyak, bahkan melebihi orang Mesir jumlahnya. Itu tanah Goshen itu ya. Di sini Bapak Ibu lihat ada Giza. Kalau Bapak Ibu ke Mesir, di situ ada piramida tertinggi di dunia. Dan itu Giza. Cuma kalau kita ke sana, panasnya luar biasa. Nggak tahan kalau nggak biasa. Dan anehnya Giza itu disusun dari batu. Batu-batu yang sangat besar dan sangat berat. Bertonton. Bagaimana di zaman itu belum ada alat berat, belum teknologi seperti zaman sekarang, tapi bisa membuat piramida yang begitu tinggi sekali. Kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu, setinggi apa. Ya. Jadi ada banyak keanehan juga, misteri. Pakai teknologi apa itu? Tapi itulah faktanya. Kita bisa lihat faktanya, semua ada faktanya. Alkitab juga bukan dongeng, semua ada faktanya. Kebenaran selalu ada faktanya. Ya. Oke, ada apa lagi? Ya, kira-kira itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, saya mau tunjukkan beberapa minggu Rabu depan. Itu kan sesi 48. Yakub sebelum mati, dia bernubuat. Nah, ini dia yang sangat menarik nubuatannya ini. Ada yang sangat penting di sana. Ya, oke, sebentar, share-nya saya stop dulu. Ya, jadi begini Bapak Ibu, bangsa Israel dijanjikan, Israel maksudnya Yakub dijanjikan bahwa ia akan memiliki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Hari itu Kanaan, sekarang Israel. Tapi rupanya keturunan Yakub yang akan menjadi bangsa Israel tidak besar di Kanaan. Dibawa dulu ke Mesir. Nah, rupanya ada rencana di masa depan. Di masa depan Kanaan akan mengalami kelaparan yang dahsyat. Makanya Yusuf mendahului ke Mesir. Di Mesir banyak bahan makanan. Sehingga ia bisa menyelamatkan keluarganya dan seluruh keturunannya, dan akhirnya menjadi bangsa yang besar di sana, sesuai rencana Tuhan. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang terkadang tidak bisa kita mengerti. Tapi setelah berlangsung, berjalan, baru kita mengerti. Iya, rupanya ada, itu lebih baik, itu yang terbaik. Makanya dalam hidup ini seringkali kita punya banyak pertanyaan. Percayalah, suatu hari kita punya jawabannya. Seandainya kita nggak punya jawabannya waktu kita masih hidup, ketika roh kita sampai ke Firdaus, kita juga sudah mengerti. Dan hari itu kita nggak bertanya-tanya lagi sama Tuhan, karena sudah mengerti. Oh, rupanya ujungnya itu keselamatan. Jadi
sudah tidak mempermasalahkan masalah apapun karena ujungnya keselamatan. Sebab keselamatan nilainya tak terhingga, tidak bisa dibeli dengan uang. Itulah sebabnya semua masalah di bumi ini harusnya tidak menjadi masalah. Kalau orang sudah bisa seperti itu, ya akan baru bisa merasakan damai, baru mempunyai hikmat. Banyak orang masih error sebab masih memiliki dirinya. Yusuf, meskipun tokoh perjanjian lama, meskipun Yusuf tidak pernah ketemu langsung dengan Tuhan, tidak seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau tiga tokoh patriark ini diketemui oleh Tuhan, baik secara penglihatan, mimpi, maupun bertemu langsung. Ya. Nah, tapi Yusuf tidak pernah. Nah, tetapi peran Yusuf sangat penting juga. Karena sedang menjadikan suatu bangsa yang besar di Mesir. Dilindungi supaya membesar dulu. Sebab kalau masih kecil ditekan nggak bisa besar. Ini dilindungi menjadi besar. Ya. Ini adalah sesi ke 40 47 ya. Ini sesi 47 ya, betul, 47. Jadi masih ada 3 sesi lagi, Bapak Ibu. Barulah kita selesaikan kitab Kejadian. Jadi pastikan semua mengikuti. Nanti di sesi ke-50 kita akan ambil kesimpulan tentang kitab Kejadian. Ternyata kitab Kejadian itu menarik. Nanti kita simpulkan ya. Sangat penting. Nah, dulu saya tidak suka sejarah dulu. Apa sih ya membaca kok ini anaknya si ini, keturunan ini, keturunan ini, keturunan ini, sampai keturunan 10 ketiduran kita. Karena tidak mengerti untuk apa semua itu. Tapi setelah saya telusuri, makin mengerti, wah ini luar biasa ini. Ini ada rencana Tuhan, rupanya, dalam seluruh kejadian. Itu sebabnya kita mesti jeli, mesti teliti, untuk belajar dari setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Termasuk penderitaan. Banyak orang kalau menderita lalu frustasi. Jangan. Penderitaan itu pasti ada maksud Tuhan. Kalau kita kuat, kita akan mengalami pemulihan. Kalau kita menyerah, kita tidak akan melihat pemulihan itu. Yusuf dipakai Tuhan untuk menjadi juru selamat bagi saudara-saudaranya, bagi ayahnya, bagi keturunannya, bagi umat pilihan kelak. Yusuf orang pribadi yang luar biasa. Ia tidak pernah dendam terhadap siapapun yang menyakitinya. Tapi dengan cara itulah ia malah diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nanti di sesi berikutnya ya, 2 sesi lagi, itu ketika Yusuf akhirnya mati di Mesir. Nah, nanti kita akan lihat, rupanya ada paralelnya antara Yusuf dan Yesus. Rupanya kadang-kadang Alkitab itu begini, Bapak Ibu. Memberikan suatu kejadian seperti nubuatan. Kejadian ini seperti profetik. Jadi kejadian nanti yang akan datang itu seperti itu gitu. Ada paralelnya. Atau dengan istilah lain apa ya? Tipe atau tipologi atau apa. Di sesi yang lalu kita dulu ingat nggak Bapak Ibu bahwa Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. 2 pak anaknya, satunya Ismail. Tidak dianggap. Anak perjanjian itu cuma 1. Ishak yang dimaksud. Seorang bapak mengorbankan anaknya yang tunggal.
Itu kan tindakan profetik. Itu adalah seperti nubuatan di masa depan. Bahwa Bapa di surga akan mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran. Sebagai korban yang tergantung di kayu salib. Menggantikan korban bakaran. Begitu ya. Jadi Yusuf juga sama. Yusuf adalah juru selamat keluarganya. Nah, jadi nanti ada banyak paralel antara Yusuf dan Yesus. Paralel itu bukan berarti menyamakan Yusuf dengan Yesus. Jelas tidak sama. Ini ada paralelnya. Ada kemiripannya. Supaya kita belajar. Sama dengan waktu Ayub dicobai iblis, ada kemiripannya. Yesus juga dicobai iblis. Ya, tapi ada bedanya tentu, ya. Kalau Ayub tidak sampai mati, kalau Tuhan Yesus sampai mati. Dan itu memang sengaja. Juru selamat memang harus mati. Kalau nggak mati, bukan juru selamat. Tapi juru selamat yang mati harus bangkit. Kalau nggak bangkit, bukan juru selamat juga. Gitu ya. Oke. Nah, di kitab Kejadian ini akan ditutup dengan kisah Yusuf ini. Yusuf ini menjadi kisah penutup di kitab Kejadian. Sekaligus bangsa Israel sudah sampai berkembang di Mesir. Nanti baru dilanjutkan kitab Keluaran. Nanti kita simpulkan di sesi ke-50 ya. Nah, untuk kali ini yang kita pelajari adalah rupanya Yakub dan seluruh keturunannya, anak, istri, cucu, dan sebagainya, baik perempuan maupun laki-laki, semua dibawa dari Kanaan menuju Mesir, supaya tidak mati kelaparan. Di Mesir disediakan yang terbaik oleh Firaun. Berarti itu Firaun yang baik. Tidak semua Firaun jahat. Jadi jangan punya stereotip kalau Firaun pasti jahat. Enggak. Ya. Jangan punya stereotip. Kalau Esau itu pasti jahat. Enggak. Kita sudah bahas ya di sesi yang lalu ya. Esau memang memandang hak kesulungan itu rendah, anggap remeh. Tapi bukan berarti jahat. Jadi seringkali kita memakai pikiran kita untuk membuat stereotip. Si ini pasti jahat, si ini. Padahal enggak. Ada banyak Fir'aun di Alkitab. Gelar Fir'aun itu memangnya cuma satu, banyak. Ketika Fir'aun yang ini mati, digantikan Fir'aun yang berikutnya. Fir'aun itu gelar seperti presiden, begitu misalnya. Tapi presiden bisa berganti terus. Nah, cuma Fir'aun yang kali ini, yang di zamannya Yusuf ini, tidak disebut namanya. Itu saja. Ya. Ini gambar di belakang saya ini piramida Giza. Piramida tertinggi ya. Baik. Saya rasa malam ini singkat, tapi kita mengambil hikmat dari kisah ini, bahwa segala sesuatu, kalau itu pada jalurnya Tuhan, itu pasti sesuai rencana Tuhan, dan ujungnya adalah pemulihan. Keluarga yang pisah, berantakan, terjadi tidak cocok satu sama lain, akhirnya berkumpul di tanah Mesir dan rukun. Dan terjadi pemulihan. Ya. Nah, itu paralelnya dengan nanti kisah keselamatan. Nah, oke. Saya rasa itu cukup ya. Amin. Baik. Co-host tolong di... Baik, kita langsung sambung dalam sesi tanya jawab. Yang pertama, Bapak Henry, silakan Pak. Pak Henry, silakan. Malam Pak Wiknyo. Malam. Masih di jalan nih Pak. Oh. Pak Wiknyo, saya mau tanya ini. Bukan tanya sebenarnya Pak Wiknyo. Tapi saya punya pendapat dan minta juga pendapat Pak Wiknyo. Bahwa seperti tadi sebenarnya saya jadi berniat bertanya karena Pak Wiknyo mengatakan tentang ada kemiripan. Saya berpikir bahwa apa yang terjadi di dalam kisah Yusuf ini
sebenarnya juga menggambarkan tentang posisi Tuhan Yesus dan di dalam Tritunggal, Pak. Bagaimana itu? Yang saya berpikir, jadi Bapak sebagai pemilik pemerintahan dan pelaksananya adalah Tuhan Yesus sebagai pelaksana dari pemerintahan tersebut atau eksekutornya. Nah, lalu saya dalam beberapa waktu ini mengikuti Pak Wiknya, walaupun saya untuk Zoom-nya langsung seringkali saya juga tidak ikut, tapi ikut lihat siaran lihat yang ulangnya, Pak. Ya. Itu kan memang ada dikatakan Firaun mengatakan bahwa semua di dalam kekuasaanmu, yang berbeda hanya tahtanya saja, gitu, Pak. Ya. Itu menurut saya menjadi sebuah penggambaran yang jelas selain dari Keluaran 7 ayat 1 ya, tentang Allah ya, Pak ya. Ya. Tentang bagaimana Allah memerintah dan dilaksanakan oleh Tuhan Yesus sebagai pelaksana pemerintahan. Menurut Bapak, kalau mempersamakan atau seperti Bapak tadi mengatakan ada kemiripan dan sebagainya, itu saya merasa bahwa memang semakin jelas bahwa memang di dalam Perjanjian Lama memberikan banyak gambaran tentang bagaimana Allah itu dan bagaimana di dalam Perjanjian Baru kita harus hidup. Itu memang benar seperti yang dikatakan oleh Paulus. Menurut Bapak bagaimana? Kalau saya mempersamakan atau menganggap itu sebuah petunjuk atau mungkin bahwa Allah membuka rahasia tentang Tritunggal atau dirinya itu sejak dari zaman Yusuf, berkenaan dengan sebagai pemimpin atau pemilik kekuasaan adalah Firaun dan Yusuf sebagai pelaksana di dalam daerah Mesir, Pak, di daerah Mesir. Ya. Terima kasih, Pak. Pendapatnya Pak Wiknyo aja, saya perlu, Pak. Oke, baik. Jadi begini, kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa dalam budaya saat itu, ya. Nah, yang jadi masalah adalah apakah Musa mengerti Tritunggal? Nah, itu tanda tanya ya. Tapi yang jelas orang Yahudi yang bukan Kristen, yang Yudaisme, sampai hari ini tidak percaya Tritunggal sih memang, ya. Nah, tetapi di dunia ini tidak pernah ada yang berkata seperti ini, Pak Hendrik, bahwa itu seperti menggambarkan bagaimana Allah dan Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Nggak pernah. Tetapi kalau saya ditanya, sebenarnya Tuhan mau gambarkan seperti itu. Betul itu. Saya sih setuju. Saya setuju dengan gambaran itu. Sebenarnya Tuhan itu mengajar manusia itu melalui kejadian-kejadian juga. Kalau orang teliti, orang akan tahu. Tapi banyak orang tidak teliti. Nah, apalagi yang belajarnya itu textbook. Textbook mengerti ya? Saudara sudah baca buku ini? Nah, yang begitu-begitu tuh, yang cuma berdasarkan buku. Kalau di buku ini nggak ada, berarti salah. Nah, yang begitu-begitu udah kita nggak ada diskusi deh. Alkitab itu luar biasa. Kalau dibaca berulang gitu kita dapatkan suatu pencerahan baru. Nah, seperti Pak Henry ini, kok bisa mikir ke sana? Itu benar. Dan saya setuju itu. Sebenarnya Tuhan juga sedang mengajar kita. Ada yang maha tinggi. Itu jelas. Pelaksananya Tuhan Yesus yang dikirim ke bumi. Nah, kan begitu, ya kan? Segala kuasa di langit, di bumi dalam tanganmu. Tapi tahta Bapa nggak mungkin dikasih. Itu benar. Kalau gitu itu bisa dimasukkan ke paralel tadi itu, ditambahkan. Ya, Pak. Mantap. Oke, Pak. Terima kasih, yakin Pak. Banyak orang nggak setuju. Ya nggak apa-apa, terserah aja. Tapi kalau saya setuju. Nah, itulah yang membuat saya sekarang sedang melatih untuk membangun logika berpikir saya berdasarkan itu, dan banyak hal, beberapa hal yang saya dapatkan, dan itu saya perlu keberanian untuk mengungkapkan sebenarnya, Pak. Oleh karena itu saya belajar untuk mengkonfirmasi dengan Pak Wiknyo yang saya akui sebagai guru saya. Jadi saya mesti harus mengkonfirmasi, Pak. Ya. Perlu keberanian untuk bicara, Pak, soalnya, Pak. Itu kan agak nyeleneh soalnya ya, Pak, ya, kalau bagi saya.
Nggak Iya, apa-apa Pak. nyeleneh buat manusia, tapi Tuhan cuma tersenyum aja. Kamu rupanya ngerti juga ya, gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya, oke. Tuhan berkati. Ada lagi? Ya, selanjutnya Bapak Irwan Rusli. Silakan, Pak. Pak Irwan, silakan. Shalom Pak Wigno. Shalom. Pertanyaan saya, kadang-kadang saya melihat Yusuf ini kehidupannya sangat lurus gitu Pak ya. Dari Yusuf ya? Yusuf ya Pak. Ya. Dianiaya oleh saudaranya sampai ke penjara, lalu ke Firaun. Semuanya sepertinya jalannya lurus. Ya. Seperti Bapak itu bilang, apakah mungkin ada juga orang-orang dalam kehidupan kita itu agak melenceng, mungkin kesalahan kita, mungkin kita agak malas atau alamban atau gimana, sehingga kita nggak selurus rencana Tuhan untuk hidup kita misalnya. Seperti saya merasa kadang-kadang saya ini fail berapa masa lalu itu, tapi sepertinya Tuhan menuntun saya ke suatu arah yang akhirnya saya menyadari bahwa ini mungkin yang Tuhan inginkan saya lakukan gitu. Apakah ini adalah perubahan dari rencana awal destiny saya, atau ini adalah sebenarnya cara Tuhan untuk soalnya saya pikir nggak mungkin lah Tuhan membelokkan saya kalau saya malas, itu pasti Tuhan sepertinya mencoba saya membalikan ke jalan lagi. Ya. Tapi hal ini kadang-kadang saya sepertinya menjadinya destiny saya itu agak berubah dengan saya rencananya pada awalnya gitu Pak. Oke, mengerti. Jadi begini, Tuhan tidak pernah membuat takdir seseorang itu selamat atau binasa. Tidak pernah. Tuhan menginginkan tidak seorang pun binasa. Kalau bisa semuanya selamat. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati untuk seluruh manusia. Itu tidak bisa disangkal. Itu kebenaran. Nah, masalahnya adalah manusianya ini kadang-kadang mungkin karena umurnya masih muda dulu, sombong, kemudian apalagi ya, belum berhikmat, ya, atau belum belajar karena tidak ketemu guru yang benar, atau ketemu guru tapi gurunya sesat, atau gurunya tidak baik juga. Nah, jadi akibatnya macam-macam sih. Nah, jadi kalau kita buat salah, Tuhan selalu punya solusi. Ditawarkan lagi, waduh di titik ini aku salah. Berarti berikutnya ada titik berikutnya, cabang 2 lagi, atau 3 atau 4 cabang. Kita disuruh pilih lagi. Mau yang mana? Kamu sudah salah. Mau bikin salah lagi nggak di masa depan? Nah, ditunjukkan lagi jalan yang lain lagi. Selalu ada plan A, plan B, Pak. Selalu. Sehingga kalau kita perhatikan hidup kita masa lalu, iya ya, kalau aku meresponi salah, waduh, sulit kembalinya. Tapi selalu ada jalan untuk kembali lagi. Kalau manusianya nggak mau kembali, ya salah dia sendiri. Jadi Pak Irwan, saya percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi dia, artinya, aku salah Tuhan, tapi aku mau bener nih, gimana dong? Tuhan turut bekerja. Kita nanti ketemu ini, ketemu itu. Dan saya sangat percaya loh Pak, bahwa online Bible study ini bukan kebetulan Pak. Ini bukan kebetulan. Kalau Pak Irwan tahu ya, kisahnya bagaimana saya mulai ini, mungkin orang bisa heran. Saya dulu waktu mulai PSBB, baru mulai, kan tiba-tiba nggak boleh ketemu, gereja tutup kan. Terus saya bingung bagaimana ini ya. Oh, ada teknologi online. Oke. Tapi kan di rumah sendiri nggak ada yang bantu, nggak apa, kan saya sendirian. Akhirnya saya nekat Pak, tembok saya cat hijau, ngecat sendiri. Udah semuanya saya setting sendiri. Akhirnya saya streaming sendiri Pak hari Minggu. Nggak ada saya rasa Pak di seluruh dunia streaming gereja sendirian Pak, operasi. Ini alat-alat banyak di meja saya. Kan biasanya banyak orangnya ya. Nah, ini sendirian loh Pak, sampai waktu suatu hari internetnya ada masalah, saya sampai bingung ini gimana ini, lagi online loh, lagi didengerin banyak orang, putus-putus. Waduh, saya sampai aduh.
untung sekarang sudah di gereja. Jadi udah banyak yang bantu saya, co-host Saudari Ripka, 20 itu. Kita dikirim orang-orang yang baik-baik, Pak. Membantu di gereja, Pak. Jadi lumayan. Cuma kalau online Bible study gini, tetap di rumah ini, Pak. Ini saya ada di pojokan kamar. Di belakang saya ini tembok hijau nih, Pak. Saya cat sendiri. Jadi Bapak lihat kok saya ada di Mesir, yaitu ini komputer. Ini teknik komputer. Jadi kalau kita usaha, Pak, ada jalan. Sama. Banyak orang cerita sama saya, waduh, saya dulu nggak suka belajar Alkitab. Tapi saya dengerin kok lama-lama, ya oke juga ya. Nah, itu nggak kebetulan, Pak. Saya yakin nggak ada yang kebetulan sih. Makanya kita beri diri untuk dipimpin Tuhan, apa saja kukerjakan. Gitu. Alkitab berkata, barang siapa haus dan lapar akan dipuaskan. Gitu ya, Pak ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. God bless. Ya, Tuhan berkati. Ada lagi? Next. Ya, selanjutnya Ibu Yuliana, silakan Bu. Bu Yuliana, silakan. Ya, shalom Pak Wignyo. Shalom. Terima kasih Pak, luar biasa pemaparan tentang hidup Yusuf. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kalau kita lihat di Matius bagaimana silsilah Yesus Kristus Ya. setelah Abraham, Ishak dan Yakub, Ya. lalu turunnya ke Yehuda begitu Pak. Oh, itu kan silsilah itu kan kalau kita baca, ini udah kita bahas Bu di sesi yang lalu. Begitu ya Pak ya. Ya, di sesi-sesi yang lalu sudah kita bahas. Yang dipersoalkan orang itu justru Matius dibandingkan dengan Lukas kok beda. Oh ya, mungkin pertanyaan saya begini Pak, mohon pencerahannya aja. Kelihatan kisah Yusuf ini begitu luar biasa dibandingkan Yehuda dengan perkawinan Levi Ratnya begitu ya Pak ya dengan Peres. Mohon pencerahannya Pak, kenapa silsilah Yesus Kristus itu ya memang kedaulatan Tuhan ya Pak ya. Tapi kenapa Yehuda yang dipilih sementara Yusuf itu waduh luar biasa ya mendekati juru selamat tadi Bapak tadi ceritakan gambarannya begitu. Mohon pencerahannya aja Pak. Terima kasih Pak Wignyo, Tuhan. Jadi ini tidak ditulis di Alkitab mengapa, tapi kita bisa menganalisanya kemungkinan-kemungkinan. Misalnya begini, Yusuf disiapkan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau Yusuf bukan orang baik, Fir'aun nggak akan menjadikan dia nomor 2. Mengapa Yusuf harus nomor 2 di Mesir? Nomor 2 itu sebenarnya hampir nomor 1, kecuali tahtanya aja bedanya, ya. Nah, itu untuk menolong seluruh keluarganya. Kenapa? Karena nanti jadi bangsa pilihan, umat pilihan Allah. Nah, itu penting sekali. Nanti lahir dari sana Mesias. Nah, dari umat pilihan itu akan membawa pengenalan akan Allah yang benar. Makanya di kitab Wahyu ada 2 saksi. Allah yang benar itu punya 2 saksi. 1, saksinya adalah bangsa Israel. Kalau mau tahu Allah yang benar, itu Allahnya Israel. Gitu. 2, karena di kitab Wahyu dikatakan begini, saksi yang pertama itu yang memiliki hukum. Hukum itu adalah Taurat, yaitu Israel. Saksi yang kedua, yaitu yang memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang memiliki kesaksian Yesus? Orang Kristen. Itulah saksi di akhir zaman. Makanya seluruh bangsa di dunia yang ada di Alkitab, banyak yang musnah. Edom dan sebagainya nggak ada semua. Bu. Yang Israel masih ada sampai hari ini. Bahkan itu sebagai penutup nanti Israel masih ada. Dan kita juga masih ada Kristen. 2 saksi di akhir zaman. Begitu Bu. Bu Yelena mungkin masih ada. Ya, terima kasih banyak Pak Wignyo. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Silakan. Diingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk membuka video. Selanjutnya kepada Bapak Tami. Silakan Pak. Shalom Pak Wignyo. Shalom.
Ya ini saya ini suaminya Tami. Oh ya, ya Pak. Ya, tadi kan ada apa dibilang Allah berbicara pada Yakub Ya, tentang bangsa Israel akan besar di Mesir. ya. Apakah Yakub memberitahu pada Yusuf sehingga Yusuf itu menjadi alasan bagi Yusuf tidak menyuruh saudara-saudaranya pulang ke Kanaan pada waktu masa kekeringan selesai gitu, sehingga bangsa Israel tidak kena masa penindasan gitu, apa ada hal lainnya gitu. Terus yang kedua nih, anak saya tanya nih, piramida udah ada belum Pak zaman itu? Zaman Yusuf. Waktu zaman Yusuf. Iya. Oh. Wah, ini mesti dicek nih tahunnya. Saya sampai nggak kepikir tuh. Anak saya nanya. Wah, itu berarti anak Bapak cerdas itu. Bisa sampai nanyanya begitu. Siapa namanya? David, Pak. David. Waduh, namanya aja David, Pak. Daud. Kamu belajar yang pintar ya, David ya. Terus yang ketiga ada ini Pak, ada tokoh apologet besar dunia yang udah meninggal, sudah almarhum. Ya, tahu. Raffi Zakaria itu ajarannya dari Tuhan apa bukan ya Pak? Kan dia terbukti hidupnya nggak benar gitu selama dia hidup gitu. Ya, itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya. Jadi begini, kalau Alkitab itu bisa diajarkan oleh siapa saja. Bisa benar, bisa salah. Tapi kalaupun ajarannya benar, tapi orangnya berbuat dosa, ya tetap dosa sih. Jadi saya no comment, saya tidak mau menghakimi siapapun. Tapi kalau itu berita itu benar, sangat disayangkan. Hamba Tuhan tidak boleh menjadi sandungan. Kalau jadi sandungan kan semuanya runtuh, Pak. Buku-bukunya ditarik, namanya jelek, keluarganya jadi kasihan kan, nggak salah padahal keluarganya. Kasihan loh. Sebenarnya nggak boleh loh begitu itu. Jelek-jelekin orang di sosial media itu tidak boleh. Meskipun seandainya ia memang berbuat salah. Nggak boleh begitu. Kita jangan jadi orang yang seperti itu. Barbar begitu. Harus jadi orang itu seperti Yusuf. Tepatnya seperti Yesus. Tuhan Yesus. Coba Tuhan Yesus, kira-kira beberin kesalahan orang nggak? Pasti nggak. Ya, nggak boleh begitu. Makanya kalau kita tahu teman kita salah, siapapun salah, nggak boleh di internet ngomong, si A itu salah, begini begitu. Waduh, kalau itu tidak punya etika orang seperti itu, tidak pantas mengatakan mengajar kebenaran, gitu ya. Tadi Bapak tanya apa lagi ya? Apa ada yang belum saya jawab ya? Pertanyaan-pertanyaan itu apakah kira-kira Yusuf memberitahu kepada Yakub memberitahu kepada Yusuf nggak tentang ini? Ya. Nah, di Alkitab tidak dicatat, Pak. Tetapi saya percaya Yakub pasti mengajar Yusuf. Mengapa? Yusuf sadar sekali Allah besertanya. Padahal ia dijual waktu umur 17 tahun. Tapi dia sudah sadar Allah beserta dia. Jadi pasti diajar oleh Yakub. Di dunia ini tidak ada yang otomatis, Pak. Anak kecil tiba-tiba mengerti tentang Tuhan, nggak mungkin. Bapaknya yang harus ngajar. Orang tuanya yang harus ngajar. Gitu. Ya, menurut saya, Yakub cerita pada Yusuf. Sama dengan Maria. Maria cerita nggak ya sama Yesus kecil? Menurut saya cerita. Meskipun tidak ditulis di Alkitab. Karena seorang orang tua masa hal penting nggak diceritakan. Masa orang tua nggak mau mengajar anaknya, kan gitu. Ya. Nah, kalau ada orang yang nggak setuju dengan kata-kata saya, nggak ada di Alkitab. Oke, ya udah, nggak, lupakan saja omongan saya. Kadang-kadang ada orang aneh loh, Pak. Iya. Yang begitu. Ya. Bapak selalu ikut ya sesi-sesi ini ya? Iya, baru-baru ini sama istri. Oh, oke. Tapi rekamannya ada, Pak. Rekamannya ada di YouTube. Bisa dimulai dari awal. Tahun lalu malah ikut justru awal-awal. Oh, iya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak Wigno. Ya, Tuhan berkati. Yuk, mari. Ada lagi? Ya, selanjutnya Bapak Konstanara. Pak Konstanara, silakan.
Di unmute, Pak. Ya. Ya. Shalom Pak Wiknyo. Shalom. Pak Konstanara kemana ya? Beberapa kali saya nggak lihat. Saya bertepatan dengan ada ibadah di gereja saya Pak hari Rabu. Oke, baik. Baru waktu yang sama. Ya. Coba kebetulan di malam saya ada di kapal menuju ke Pulau Sabu Pak. Oh, ya. Silakan Ya. Pak. Pak, saya mau kan banyak yang seolah-olah mempersoalkan kenapa sih silsil Tuhan Yesus itu bukan ke Yusuf yang kalau kita tahu ceritanya sangat baik begitu hidupnya. Kenapa ke Yehuda? Baik, jelas. Saya punya pengertian Pak bahwa kalau kita melihat Tuhan Yesus kan dia mengingini setiap siapapun, bukan seperti Tuhan Yesus mengatakan dia datangkan untuk mencari orang berdosa, bukan orang yang saleh. Artinya bahwa dari siapapun orangnya bisa dipakai oleh Tuhan dan diterima oleh Tuhan Yesus sendiri, Pak. Oke. Jadi kalau menurut saya tidak ada masalah jatuh di mana silsilnya Tuhan Yesus. Yang saya tangkap garis besarnya bahwa Tuhan Yesus menerima semua bangsa dan seluruh manusia, latar belakangnya apapun, Pak. Oke, baik. Begitu. Yang pertama, Pak, memang ada kedaulatan Allah dalam hal ini yang memilih. Iya. Yang kedua, garis keturunan itu harusnya kan mulai dari anak nomor 1, berkat itu. Ya. Iya. Nah, yang nomor 1, Ruben, membuat kesalahan besar. Simeon dan Lewi juga sama, membunuh. Maka yang berikutnya Yehuda. Yehuda juga memalukan, tetapi ia bertobat, ia tahu ia salah. Nah, Yusuf jauh di bawah. Yusuf hampir jadi anak sulung kan, adiknya cuma 1, Benyamin. Nah, jadi Yusuf memegang peranan penting juga, Pak, yaitu membuat bangsa yang besar berkembang di Mesir supaya terjadi bangsa yang besar gitu. Nah, sementara silsilah Mesias ya satu-satunya Yehuda kalau mau urut dari nomor 1 berikutnya itu gitu. Tapi itu kedaulatan Tuhan juga sih. Kita tidak bisa bertanya-tanya lebih lanjut lagi. Cuma itu yang bisa kita jawab ya. Baru lagi saya dengar jawaban yang logis, Pak. Ternyata Alkitab itu sangat kaya dengan kebenarannya, Pak. Iya, betul. Benar, Pak. Kitanya yang harus belajar. Iya, betul, Pak. Oke, Pak. Pak Wiknyo, ini kalau di aplikasi OBS-nya, Pak, itu yang untuk pembaharuannya tidak muncul, Pak. Atau saya yang salah? Gini, kalau yang videonya itu baru terus kan, Pak? Kan di OBS itu kan ada online Bible Study, menunya di bawah. Nah, kalau kita klik kan muncul ada kitab Kejadian, ada video, ada artikel gitu kan? Iya. Nah, yang video up to date, Pak. Cuma yang artikel ketinggalan. Oh iya, artikelnya saya maksud, Pak. Memang tidak muncul. Artikelnya ketinggalan, Pak. Saya nggak ngejar untuk ngisi. Waduh, minta maaf. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting videonya ada. Cuma agak lebih mendukung sih kalau artikelnya juga, Pak. Iya, betul. Saya mengerti. Justru kan sebentar lagi saya mau jadikan buku tuh, Pak. Pasti menyita waktu banyak sekali tuh untuk mengedit. Nanti saya usahakan deh sedikit-sedikit dimasukkan lagi ke artikelnya ya. Ya, Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Hati-hati ya di jalan. Baik. Berikutnya. Selanjutnya Bapak Francis, silakan Pak. Francis, ya silakan. Shalom Pak. Shalom. Ya, shalom. Silakan Pak. Ya Pak, ini dari Siantar Pak. Siantar, oh luar biasa. Dari Siantar. Ya, silakan. Ada ini sebelumnya, saya boleh berbagi juga ini Pak, masalah tadi anak kita yang David itu katakan,
apakah zaman Yusuf sudah ada piramid, ya kan Pak? Ya. Bisa diperiksa tahunnya. Ya. Silakan. Kalau menurut saya, ya namanya setiap Firaun kan punya kuburan masing-masing berbentuk piramid. Ya, betul. Nah, berarti mungkin sudah ada piramid zaman Yusuf, Pak. Ya, yang saya maksud itu piramida Giza yang terbesar itu loh. Kalau itu mesti dicek tahunnya. Tapi kalau piramida yang kecil-kecil saya rasa ada, karena banyak piramida. Iya. Sebagai kuburannya Firaun sih. Iya. Ya, untuk pertanyaan saya gini. Ya. Untuk pertanyaan saya gini, Pak, ada. Di kitab di kejadian tadi yang 46 yang tentang Allah berkata kepada Yakub bahwasannya Yusuf lah yang akan mengatupkan kelopak mata. Ya. Betul. Yusuf yang akan mengatupkan kelopak mata Yakub ketika nanti meninggal. Ya. Apa yang mau kita ambil, kalau kenapa sampai sedetil itu Allah menubuatkan kepada Yakub, Pak? Apa yang mau kita sampaikan atau mau kita bagikan di sini, Pak? Bapak bisa bagikan sedetil gitu Allah sampai mengatakan itu kepada Yakub bahwa ya Yusuf yang akan mengatupkan. Ya. Kan itu kecil kali, itu sepertinya hal yang sepele tapi Allah sampaikan itu, Pak. Oh, itu sangat penting, Pak. Kalau Allah berkata bahwa apa yang mau disampaikan? Ya. Kalau Allah berkata bahwa nanti yang menutup mata itu Yusuf. Artinya apa? Artinya Yakub harus ada di samping Yusuf. Artinya apa? Artinya Yakub harus pergi ke Mesir. Itu maksud Tuhan. Jadi supaya Yakub benar-benar ke sana, seluruh keturunannya, dan bangsa Israel akan besar di Mesir. Itu maksudnya. Kan kalau matanya ditutup begini artinya ada di sampingnya. Jadi mungkin Yakub sedikit ragu-ragu mau ke Mesir. Mungkin. Sehingga Allah menemuinya dalam suatu penglihatan, Yakub, kamu jangan takut ke Mesir. Gitu. Kan tadi ayatnya begitu. Jadi itu satu rangkaian. Termasuk bahwa Yusuf nanti yang menutup matamu. Oh, gitu ya, Pak ya. Ya, berarti Yakub harus pergi gitu loh maksudnya. Ya. Jadi pemaksaan secara halus ya, Pak ya. Jadi Tuhan mau kasih tahu kamu harus ke sana gitu. Kadang kan karena sepertinya bahasanya sederhana tapi detil begitu. Kayak apakah ada arti-arti lain? Betul. Ya. Tujuan lain gitu. Alkitab itu kadang-kadang sangat detil. Kita harus mengerti mengapa begitu. Berarti penting. Gitu. Oh, berarti penting ya, Pak ya? Penting ya. Iya, oke. Makasih Pak jawabannya, Pak. Shalom. Ya, shalom. Ya. Diingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya seperti peraturan yang sudah ada untuk membuka video. Selanjutnya Ibu Ningsih, silakan Bu. Ibu Ningsih, silakan. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam. Saya mau tanya nih yang di Kejadian 46 yang ayat yang ke-3 sampai 4 itu, kan itu di Perjanjian Lama Allah sendiri janji sama Yakub akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Tapi dengan maksud ada pemulihan juga dengan Yusuf. Nah, apakah di Perjanjian Baru kadang kita mengalami masalah-masalah untuk pemulihan, suatu pemulihan kadang kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang berat itu. Apakah itu akan berlaku juga di Perjanjian Baru gitu, dengan janji Tuhan akan ada pemulihan, tapi kita dihadapkan dengan masalah-masalah ataupun dengan kejadian-kejadian yang kayaknya itu sepertinya menyakitkan gitu, Pak. Apakah itu berlaku juga di Perjanjian Baru gitu, Pak? Ya, ketika sampai ke Perjanjian Baru, maka standarnya menjadi sempurna. Karena Tuhan Yesus, Sang Mesias sudah datang. Seluruh nubuatan digenapi. Artinya apa? Artinya pengertian Perjanjian Lama ini belum tentu bisa diaplikasikan di Perjanjian Baru. Artinya gini, kalau orang percaya pasti aman, sehat. Enggak. Justru kesempurnaan itu lewat penderitaan.
Justru perjanjian baru menekankan Kristus. Kalau kita ikut Kristus, Sang Mesias, kita harus seperti dia. Kalau dia naik ke kayu salib, kita harus menyalibkan manusia lama kita. Kalau ia merendahkan diri, mengosongkan diri, kita juga harus mengosongkan diri. Lepaskan segala milikmu. Kalau kita menderita, tidak masalah. Karena yang utama adalah keselamatan. Tapi kalau kita memiliki karakter Kristus, tentu saja kita akan tidak mungkin kelaparan. Tapi janji Tuhan bukan ikut Tuhan pasti kaya, kalau itu salah. Nah, makanya di perjanjian baru sudah ikut Tuhan masih menderita. Bisa. Para rasul malah dibunuh, dianiaya. Bapak-bapak gereja mula-mula malah dibunuh. Ya kan? Jangankan perjanjian baru, perjanjian lama Ayub saja membuat bingung orang perjanjian lama. Kok Ayub taat kok dihukum ya? Begitu. Nah, intinya adalah di perjanjian baru cuma satu ayat. Orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Itu intinya. Artinya orang yang mengasihi Tuhan itulah yang dianggap sukses atau selamat. Begitu, Bu. Jadi kalau kita mesti menderita, penderitaan itu seringkali malah mendewasakan kita. Betul itu, Pak, ya. Ya. Makasih Pak buat penjelasannya. Satu lagi Pak, kadang di gereja kami nih, saya tinggal di Inggris. Yang pendeta bilang segala sesuatu itu tuh nggak ada yang kebetulan gitu loh. Dia bilang selalu segala sesuatu tuh Tuhan memang sudah diatur sama Tuhan. Jadi kalau kita mengalami masalah ataupun penderitaan itu memang sudah direncanakan, maksudnya sudah di jalurnya Tuhan. Apakah itu makanya kadang saya bingung untuk mengerti apakah kalau saya mengalami masalah seperti ini memang ada nanti rencana Tuhan itu baik buat saya gitu. Contohnya kalau saya dalam mengalami masalah dengan keluarga gitu, kok Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Oke, mengerti. Tapi apakah nanti rencana Tuhan itu akan untuk keselamatan gitu, Pak? Ini tujuannya untuk keselamatan gitu. Mengerti. Ibu ada di UK ya? Ya, saya ada di Inggris, Pak. Di London ya? Ya. Oh. Saya ada di Leicester. Jam berapa sekarang, Bu? Sekarang jam 2.40. 2.40 siang ya? Ya, 2.40. Pantes kok terang sekali, saya pikir siang hari. Ya, 2.40 siang. Oke, gini Bu. Saya sarankan Ibu melihat seminar yang saya adakan, judulnya Why Bad Things Happen to Good People. Ada dua sesi. Di truth.id ada. Why Bad Things Happen to Good People. Iya, nanti saya buka itu Pak. Ya. Nah, tapi intinya gini Bu. Hari ini kalau kita menderita itu ada dua macam. Menderita karena kesalahan atau menderita karena orang lain yang berbuat sehingga kita menderita. Semua pun diizinkan Tuhan. Tuhan tidak pernah menakdirkan, membuat takdir bahwa seseorang nanti menderitanya begini, nanti matinya begini. Enggak ada itu. Yang ada adalah kita harus lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Itu yang ada. Jadi kalau kita mengalami masalah, ya sudah, atasi saja masalahnya dengan cara Tuhan. Jadi misalnya gini, kita dikhianati oleh seseorang. Respon kita yang benar bukan kubunuh kau, bukan begitu. Aduh Tuhan, dia belum mengerti. Kalau dia nggak bertobat, dia nggak selamat tuh pasti. Jadi kita nggak sakit hati gitu. Ya Tuhan. Ini diizinkan Tuhan. Diizinkan, bukan disetting oleh Tuhan. Tuhan nggak pernah men-setting kecelakaan. Ya, tapi begini, dalam segala hal apapun yang menimpa kita, ya harus kita gunakan untuk keselamatan kita. Tetap aja, jangan mempengaruhi kita. Ya udahlah, hidup cuma sementara kok. Rumahku bukan di bumi ini. Gitu. Tapi jangan kita yang buat salah. Ya. Nanti, makasih Pak Wi. Ya, nanti ditonton itu Bu, yang ya, nanti saya buka ya. Makasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Habis ya? Iya Pak. Habis jam berapa ini?
Wah, banyak, lama juga ya tanya jawabnya. Saya kayak ujian aja nih. Ditanya kiri kanan. Oke. Terima kasih untuk co-host, Saudari Ripka, Saudari Twenty, ada yang namanya Daniel. Terima kasih. Ya, Tuhan pasti berkati kalian juga. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai ya malam ini ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Kami percaya setiap apa yang kami dengar dan kami mengerti akan berdampak dalam hidup kami. Kami percaya juga program ini Engkau berkati untuk kemuliaan-Mu, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, untuk mengubah pikiran banyak orang, mindset banyak orang, cara hidup banyak orang yang belum mengerti kebenaran, sehingga melalui program ini menjadi mengerti dan hidupnya diubahkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga semua pihak yang mendukung acara ini, yang mendoakan acara ini, semua yang terlibat. Juga seluruh kami yang mendengar suara ini, baik secara online, real time, maupun nanti rekamannya. Tuhan berkati. Hamba percaya semua yang kami lakukan tidak sia-sia. Terima kasih ya Bapak. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Mari semua percaya katakan amin.